Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, waddalilu alaihi laihul lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ashabul fadail, hadratil mukarramin, para alim, para kiai, para ulama, wabil khusus sahibil bait Kiai Abdul Rashid, pengasuh majlis salawat nariyah tafrijiyah Blitar, mata'anallah bituli hayati. Guru kita bersama Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari asli dari Blitar, cuma sekarang lagi ngendong di Malang. Kiai Agus, Bapak Bupati Blitar yang diwakili oleh orang tua kita bersama hari ini dari Kabupaten Blitar, dari camat yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Blitar, Ketua PCNU Blitar, Ketua PWI LS Blitar, hadir juga Ketua PWI LS Tulung Agung beserta Laskar Sabilillah Tulung Agung, ingin membantu acara di Blitar pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Lapangan yang sebesar ini dengan cahaya warna-warni, dengan lantunan mahalul qiyam yang luar biasa menyentuh hati, dan mudah-mudahan akan salam kita diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban ini, malam yang mulia, malam di mana Allah turun untuk melihat makhluknya. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Amin. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Imam Al-Baihaqi, innallaha la yatlu'u fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musahin, rawahul Baihaqi. Bahwa Allah akan turun di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyembah Allah tapi juga dia menyembah selain Allah. Orang-orang yang dia menyembah Allah, dia menyembah patung-patung Allah. Dia menyembah Allah tapi dia menyembah kuburan-kuburan manusia, menciumnya, bukan hanya menziarahinya seperti orang NU, tapi dia ciumi itu misalnya seperti menciumi istrinya. Wa musyahin, dan orang-orang yang sama tetangga nggak pernah akur. Susah kalau kita sama tetangga nggak pernah akur. Yang lain pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban akan diampuni dosanya oleh Allah, tapi orang yang selalu sama tetangga nggak akur nggak diampuni. Na'udzubillah. Insya Allah yang hadir di sini semuanya ya Allah, walaupun ada syarat dari kami yang belum terpenuhi, tetapi dengan barokah perkumpulnya malam hari ini kami
di lapangan yang luas ini bersama-sama mengharapkan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Ampunilah di malam yang barokah dan mulia ini segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni segala dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Kabulkan seluruh hajat-hajat kami malam hari ini ya Allah. Dengan barokah dikumpulkannya kami oleh Kiai Rosid ya Allah dalam malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, dalam istighasah kubra untuk bangsa dan negara Indonesia dan seluruh umat Islam Indonesia ya Allah. Iqdi hawaijana, amin. Iqdi hawaijana ya Allah. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyikal muqtar, amin. Faqdi hawaijana ya Allah, amin. Faqdi hawaijana ya Allah. Amin. Jadikan kami, anak-anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah orang-orang yang Kau berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikan kami, anak kami, keturunan kami ila yaumil qiyamah pemimpin-pemimpin bangsa dan agama ini ya Allah, yang akan memegang estafet kepemimpinan daripada leluhur-leluhur kami, dari anbiya, sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, kepada para imam, para muridnya, kemudian kepada kami dan agama Islam ini ya Allah. Jangan sampai lepas dari kami dan keturunan kami ila yaumil qiyamah, sampai Imam Mahdi datang nanti ya Allah, sampai bertemu antara dua pasukan. Yang pertama pasukan Mahdi beserta Sayyidina wa Nabiyina Isa, dan pasukan Dajjal di sebelah sana. Tempatkan kami ya Allah dan anak keturunan kami dalam barisan bendera-bendera Imam Mahdi dan Sayyidina Isa alaihi salam. Amin. Ya Allah ya Rabbi, yang hadir pada malam hari ini di lapangan yang penuh barakah dan mulia, di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, amin. Berikan rizki yang banyak, yang berlimpah ruah ya Allah. Amin. Bukan hanya untuk mereka yang hadir, tapi juga untuk anak dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Kaya rayakan hidupnya, amin. Tetapkan iman dan Islamnya, panjangkan umurnya. Amin. Yang punya penyakit ya Allah pada malam hari ini, amin. Penyakit yang diketahui maupun penyakit yang tidak diketahui, ambil penyakitnya ya Allah, baik kami mengetahui ataupun kami tidak mengetahui. Amin. Ya Allah ya Rabbi, apabila di depan kami ada masalah, di depan kami ada kejelekan yang kami tidak tahu dan kami ingin menuju ke sana, dengan barakah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini ya Allah, hilangkan kejelekan itu, baik kami tahu maupun kami tidak tahu ya Allah. Bila ada kebaikan di dalam dua jalan bersimpang, amin. Di sini kebaikan, di sana kejahatan ya Allah. Kemudian kami ingin menuju kepada kejahatan, dengan kasih sayang-Mu tarik kami ya Allah dengan cinta-Mu untuk kami berjalan di dalam kebaikan itu ya Allah. Kalaulah kami ya Allah ya Rabbi berniat ingin berbuat yang jelek, ya Allah, kami sadar dalam kejelekan, kami ingin berbuat jelek, tapi dengan kasih sayang dan cinta-Mu paksa kami ya Allah untuk hanya berjalan dalam kebaikan-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Manusia haruslah dua keadaan dalam dirinya sebagai hamba Allah. Dia harus iyyaka na'budu, dia juga harus iyyaka nasta'in. Zahiran wa batinan Abdullah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu adalah menyembah Allah zahiran,
dia berpuasa, dia sholat 5 waktu, tetapi iyyaka nasta'in ini adalah fi'lul qalbi. Iyyaka nasta'in, isti'anah, memohon kepada Allah pertolongan, adalah fi'lul qalbi la ya'lamuhu illa huwa wallahu subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau orang mau menuju Shiratal Mustaqim, Shiratal Mustaqim di dalam surah Al-Fatihah itu didahului oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa iyyaka na'budu saja sampai kepada Shiratal Mustaqim. Tidak bisa iyyaka nasta'in saja sampai kepada Shiratal Mustaqim. Orang yang bisa berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, adalah orang-orang yang sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia hanya iyyaka na'budu, tidak pernah dalam hatinya memohon isti'anah kepada Allah, pertolongan kepada Allah, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Shiratal Mustaqim. Apa itu Shiratal Mustaqim? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang kau beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi dan para wali-wali Allah, siddiqin, orang yang sangat jujur, raine karo atine podo, iku siddiq. Wong raine bagus, atine Allah. Raine bagus, atine elek. Iku tidaklah menjadi siddiq. Siddiq itu zahiran wa batinan. Dia sehat mubalaghah, siddiqun. Sehat mubalaghah, sadukun, saddaqun, siddiqun, misdaqun, sadikun. Lah ini siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian orang-orang yang hanya iyyaka na'budu, kayak wong Wahabi. Wong Wahabi ku iyyaka na'budu ini luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tamu ditinggal. Wong Wahabi langsung wudhu, sholat, tamu melongo bedewe. Ada lagi orang yang cuma iyyaka nasta'in, ning Allah bekuat, Allah, 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 pori-pori ini baik nyeluk Allah, tapi sholat orang gelap, ya iya. Sholat orang gelem iki wong iyyaka nasta'in doang, tapi ora iyyaka na'budu. Iki masih akeh, Bu. Masih akeh Pak wong sing iyyaka nasta'in tapi ora iyyaka na'budu. Kadang-kadang dheweke iku lebih baik kedelenge dalam akhlak daripada wong sing iyyaka na'budu. Ora lakukan salat tapi ora lakukan korupsi. Anak wong sholat melulu tapi korupsi. Lah sing iki sing bagus endi ku? Wong ora kon salat, ora korupsi. Tapi wong sholat baik korupsi, bagus endi? Lah kasing bagus. Orang yang sholat tapi dia korupsi tidak bagus. Orang yang tidak sholat tapi tidak pernah korupsi tidak bagus. Karena dia tidak bisa mencapai Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus hanya bisa dicapai oleh siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang mau menyembah Allah dalam zahirnya dan dalam hatinya ada kepasrahan, butuh kepada Allah, zikir dheweke, maca ijazah saking Mbah
Ini yang dibaca tadi, Bu. Ini yang dibaca wiridan tadi, wiridan Mbah Hasyim Asy'ari yang jarang orang tahu, tapi Kiai Rosyid dapat ijazah dari muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Mana itu Kiai Rosyid? Ini yang hadir semua diijazahkan ya. Jadi sanadnya langsung bisa ke Mbah Hasyim Asy'ari. Cari wiridan harus yang sanadnya jelas. Sing sanadnya ora jelas ana wonge tapi laka sebenarnya mah. Aja dicukut wiridanane. Ya aran binanu laka wonge. Aja. Lah orang bakal manfaat, orang bakal barokah. Wong-wonge laka di hadaratine laka wonge. Ana makame doang makam palsu. Legena apa? Lah ari Mbah Hasyim Asy'ari mah, Mbah Hasyim Asy'ari lu ngening Tebu Ireng, ya makame ana. Tulisanane masih ana. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Anak-anaknya masih ana. Ijazah Bukharinya banyak muridnya, mungkin sekarang cucu-cucunya, cucu muridnya masih ada. Kalau saya cicit, saya ngambil sanad Bukhari dari Tebu Ireng. Di rumah guru saya dari Tebu Ireng, paman-paman. Tapi saya tidak cukup, saya nyelinap ngaji di Tebu Ireng tanpa orang Tebu Ireng tahu. Kiai Habib masih ngajarin kitab Sahih Bukhari, saya ngaji di Tebu Ireng. Wong Tebu Ireng orang weruh, kita ngaji ning Tebu Ireng Sahih Bukhari ning Kiai Habib, bari didorong-dorong kelawan kursi roda. Kenapa? Sanadnya jelas. Mbah Hasyim Asy'ari muhaddisun faqihun, muhaddisun faqihun, dan hati-hati dalam tasawuf. Mbah Hasyim Asy'ari sufi, tapi hati-hati dalam tasawuf. Tidak sembarangan tasawuf Mbah Hasyim mau. Kenapa? Karena tasawuf qad ikhtalata minha bil falsafah. Banyak dari tasawuf yang telah bercampur dengan filsafat, dan sebagiannya lagi qad ikhtalata bizandaqah, dengan kezindikan. Wis kita mah sing penting inget ning Allah. Ora salat maning ora apa-apa ning Al-Qur'an nega aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat karena mengingat aku. Karena tujuan salat adalah mengingat Allah, maka ora usah salat, sing penting inget ning Allah. Petoa. Sira lamun pengen mangan inget doang warga ora. Betul apa ora? Ibu-ibu pengen mangan. Ibu-ibu pengen mangan, inget doang wareg ta ora? Iki melongo iki ngerti ta ora bahasa Jawa kresek iki? Bu. Iki kula wong Banten. Tapi Banten ngomongnya ana sing Jawa. 4 kabupaten itu Jawa. Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan, 7 kecamatan bahasa Jawa. Kula ning Kabupaten Tangerang bahasane Jawa. Jawa ndi? Ya Jawa bener. Tapi digawan ning Wonogiri kula ngomong Jawa. Wong Wonogiri orang ngerti kula ngomong Jawa iku apa artine? Remen. Kata orang tua dulu, leluhur wong Kresek Banten itu dari Jawa. Sudah sekitar 1570 sampai sekarang 2024. Wis 500-an tahun. 500-an tahun wis ana ning Banten, barang balik ning Wonogiri ngomong Jawa, ngakune orang ngerti ngomong Jawa. Asale sing Wonogiri. Salah satu nenek saya itu dari Wonogiri, Nyai Ageng Wonogiri.
Nyai Ageng Wonogiri masih ada makam ning Banten, dikawin nang Sultan Maulana Muhammad Nasruddin. Maulana Muhammad berumur 24 tahun perang mati. Rabine lagi ngandung umur 3 bulan. Coba lamun umpamane waktu iku rabine orang ngandung, Kesultanan Banten putus. Ning zaman Sultan Maulana Muhammad Nasruddin sultan ketiga dari Banten. Tapi alhamdulillah ketika deke perang mati, rabine lagi meteng wong Wonogiri. Kemudian dua anak arane Abdul Qadir. Abdul Qadir dari Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Barang dari Sultan arane Dawa. Kudune mah presiden kita ke Prabowo Subianto. Ketika jadi presiden, dua arannya Presiden Prabowo Subianto Manuto Putro. Supaya keren Pak Bupati. Coba kalau di Tangerang udah Pak Bupati sini. Di Tangerang itu kalau bupati yang definitif itu selain diangkat oleh gubernur, dilantik gubernur, itu juga ada pelantikan budaya. Ada dewan adat, kemudian setelah dia dilantik oleh gubernur atau Mendagri, nanti ya dia dikasih gelar adat juga. Gelar adat oleh pemangku adat. Kebetulan saya ketua pemangku adat di Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin itu bupati yang dulu ya selain dia mendapatkan pelantikan dari pemerintah, juga mendapatkan pelantikan secara budaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat supaya tidak hilang. Nah, seperti tadi ini marhaba. Ini marhaba ini jangan sampai hilang. Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa punya harga diri. Harga dirinya dari apa? Dari budayanya. Kalau ada kebudayaan kita yang kita warisi dari nenek moyang, itu namanya heritage. Apa namanya? Heritage. Heritage itu warisan budaya yang diturunkan oleh leluhur kita secara turun-temurun sebagai identitas dan jati diri kita sebagai bangsa yang telah berkembang leluhurnya dan menguasai daerah ini selama ribuan tahun. Itu ciri-cirinya adalah warisan heritage ini yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak bisa musuh-musuh itu menjajah kita apabila kita masih kekeh untuk menjaga warisan budaya itu. Selama mereka itu belum bisa menggantikan budaya kita, berarti kita masih menang. Tapi kalau mereka itu sudah bisa untuk mengganti budaya kita dari A sampai Z, termasuk bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad dan ahli bait Nabi, mau diganti oleh budaya mereka yang mereka bawa dari tanah leluhur mereka. Padahal mereka kesini mau numpang makan karena di sana nggak ada padi, di sana nggak ada pohon, di sana nggak ada ketela, deke kurang makan, wedus bae wis padalah kesusun ini karena. Akhirnya dia kegelati pangan ning di, ya tidak ada lagi jannatun fid dunya Indonesia jannatun fid dunya. Surga yang ada di dunia ini adalah Indonesia. Malam hari ini kita beristighosa untuk menjaga Indonesia. Coba wong desa Blitar yang dulu Insinyur Soekarno, ya. Iki kiai iki lagi nongkrong kita ngomong nasam kau dingin guys, wis kumabruk kabeh wis putus nasabega, kiai.
Ini kan tempat lahirnya Insinyur Soekarno, betul nggak? Makamnya pun wis ditakdirakan nang Allah mati neng Jakarta, wis dikubur neng Bogor, tapi leluhur orang-orang Belitan, di mana dia dilahirkan di sini, terus neng Allah peninjauan kembali. Ya Allah, kita mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah kuburan. Ini putra kami Soekarno, kenapa dimakamin di Bogor? Dia lahirnya di sini. Tolong ya Allah, rubah itu di Lauhil Mahfuz, di mana dikatakan lahir di Blitar, mati dan diwapak dan dikubur di Bogor. Tolong ganti itu yang ada di Lauhil Mahfuz. Akhirnya Allah itu kan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus takdir bu aja gegabah. Allah bisa menghapus takdir wis ditentukan, maka digerakkanlah akhirnya kita bangsa Indonesia untuk memindahkan jasad Bung Karno dari Bogor kembali ke kampung halamannya di Blitar ini. Aja macam-macam wong Blitar. Wong Blitar iki presiden se-Indonesia. Presiden pertama se-Indonesia, tapi aja sombong dingin, presiden kedua wong Banten. Siapa namanya? Saprudin Prawira, yang bisa menyelamatkan Indonesia ketika Soekarno sedang di penjara. Saudara, siapa dia? Saprudin Prawira Negara bin Pangeran Hatab bin Sultan Aliuddin Raja terakhir Banten. Orang kalah kita gitu. Ibu tuane uang Padang, uang Banten kan uangnya orang pati open. Ibunya dia aslinya orang Banten, bapaknya asli orang Banten, ngomongnya Jawa, lahir ning Kaujon, uangnya uang anyer. Tapi ketika sudah wafat, dibiarkan aja. Dia ada yang menyangka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Padahal untuk menyelamatkan Insinyur Soekarno, karena dia berteman dengan Insinyur Soekarno yang sedang di penjara. Kalau umpamanya tidak ada pemerintahan darurat, maka nanti luar negeri mengatakan Indonesia sudah tidak ada, maka penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia bisa masuk kembali. Maka orang Blitar yang lagi di penjara dibantu dengan gagah perkasa oleh orang Banten. Jadilah Indonesia masih tekan siki Pak. Ceritanya mekonon, makanya kudu dimai kopi wong Banten merenek ki. Kima wong Banten tak kasih mau lah apa-apa. Ana duren ning kana wis dibuka kita kon merene apa jawane. Ini baru dibuka sama Kiai Agus, udah di bel katanya mau siap istighosah. Saya mau makan durian dulu, nggak bisa katanya. Ya, adaifu kal mayit, namanya tamu seperti mayit, kita ikut aja ke sini nggak ada apa-apa. Malah suruh dikir lagi, padahal saya udah naik mobil dari Banten 11 jam, mau istirahat dibelin melulu tuh sama PWI Tulungagung, PWI Blitar. Kiai jangan istirahat, langsung aja. Karena apa? Sebenarnya saya ini ceramah itu bukan ahlinya Pak. Saya ini tukang ngajar ngaji Patul Qorib di rumahnya, tukang ngajari Patul Mu'in ki gara-gara nasab ki kula diundang-undang. Gara-gara nasab Balawi saya teliti, ya biasa aja penelitian bahwa Balawi duduk putune Nabi, diundang-undang merene-merene, lamun ora teka maksa, awas sudah jauh teka maksa. Premen. Akhirnya saya ditelepon oleh teman saya, Syarif Ahmad Dairobi, Agus Dairobi, Kiai, acara di sana Kiai Rosid menanti bersama orang-orang di Kanigoro. Wah, kata saya udah ada jadwal sebulan hanya 4 hari saya boleh keluar.
karena tugas saya ngajarin ngaji di pondok. Tetapi kadang-kadang Allah itu yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya barang sing teka wong sing berat mah batur dewek igati kan. Karo Kiai Abdul Rasyid baru kenalan hatinya saja, sama-sama ahli istighosah. Tapi durung pernah kependak kan, orang-orang berat durung pernah kependak. Tapi karo Syarif Dairobi mah kulane kependak baik. Jadi orang enak. Wong sing berteman itu punya hukuk, alaihi hakun, mempunyai hak, lahu wa alaihi hakun. Akhirnya walaupun saya sudah ada jadwal 4 hari di Lampung, tidak lagi nerima yang lain, 1 bulan Februari ini terpaksa ini merene doang ki, sing 11 jam sing Banten merene, kesuk balik maning. Allah hanya pengen kependak karo ibu-ibu yang cantik-cantik, keluarga besar Presiden Soekarno. Ini kita ini malam ini mau apa namanya istighosah mendoakan bangsa Indonesia karena lagi bahaya iki. Akeh sing adu domba. Presiden kita diadu domba supaya pecah kongsi. Presiden Prabowo diadu domba karo Pak Jokowi. Pak Jokowi diadu domba karo Bu Mega. Ibu Mega diadu domba karo SBY. SBY diadu domba karo Fufu Fafa. Macem-macem lah. Kata Pak Prabowo, jangan pisahkan aku dan dia. Gak mau. Pak Prabowo itu orang cerdas, bos. Orang mau misahin Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak bisa. Orang memisahkan Pak Jokowi Bu Mega nggak bisa. Kedelengnya doang orang akur gak. Semuanya hatinya demi bangsa dan negara Indonesia. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah di atas, untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjadi pemimpin bangsa. Pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Semuanya saya yakin tidak mau bangsa dan negara Indonesia ini hancur kembali ke zaman dahulu kala. Masing-masing daerah gawe kerajaan dewek, Blitar gawe kerajaan sendiri, Tulung Agung bikin kerajaan sendiri, Solo bikin kerajaan sendiri, Banten bikin kerajaan sendiri. Masing-masing gampang diadu domba, masing-masing gampang peperangan. Sekarang ini ketika sudah ada Indonesia, saudara, kita ini aman, tentrem, kertara harja. Harap jadi malaikat KB mora bisa korupsi setitik karena kena mau manusia aja. Ini tujuannya pemimpin kita Pak Prabowo untuk bangsa negara, Pak Jokowi untuk bangsa negara, Pak Ibu Megawati untuk bangsa negara, SBY untuk bangsa negara, Gus Dur untuk bangsa negara, Pak Muhaimin untuk bangsa negara, PBNU untuk bangsa negara. Tetapi manusia KB tujuannya baik, tapi kita lamun bisa mesin ngarep mekononku iku arane manusiawi, Bu. Ngerti teh boten nyengir-nyengir mekenen ki, Bu. Semuanya untuk bangsa negara kita. Tetapi karena manusia itu wataknya itu seperti watak asalnya. Asalnya manusia itu adalah dari sperma, Bu. Sperma itu kalau kita belajar ilmu biologi, kita ini belajar ilmu biologi ketika ning sanawiyah. Ada zigot segala macam, bahwa manusia ketika dia itu menjadi sperma itu jumlahnya jutaan masuk ke rahim wanita, tapi yang nyampe pertama hanya yang paling cepat nyampenya inilah ke dinding rahim wanita yang akan menjadi anak. Yang lainnya itu mati
Kenapa? Karena kalau sudah ditempatin satu, yang lain tidak bisa. Jadi manusia itu asalnya musabakoh. Manusia itu nih sekarang ini kitalah yang terbaik dari saudara-saudara kita yang jumlahnya jutaan itu. Waktu malam-malam abah kita, karomah kita kok. Kitalah yang pertama, yang terhebat. Kemudian kita menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian dibentuklah oleh Allah laki-laki atau perempuan, dikasih nyawa oleh Allah, dilahirkan. Dialah yang terbaik, dialah pemenang. Nah, manusia masih ingat waktu dheweke ning jero rahim rebutan karo dulur-dulure. Maka walaupun tujuannya bagus semua, tapi ada persaingan. Iku persaingannya namanya persaingan politik. Persaingan politik itu wajar. Tapi tidak bisa diadu domba untuk menyengsarakan rakyat, nggak bakal mau mereka. Mereka itu hanya mau bersaing politik dengan tujuan sama, yaitu demi bangsa dan negara. Lah musuh-musuh ini ngadu domba agar negara kita hancur. Rela apa tidak kalau ada orang mengadu domba pemimpin-pemimpin kita agar bangsa dan negara kita hancur? Ya. Lawan apa lawan? Ya. Hancurkan apa tidak? Hancurkan itu orang-orang yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang mau mengadu domba Bapak Jokowi dan Ibu Mega, yang mau mengadu domba Ibu Mega dengan SBY, yang mau mengadu domba Bapak Prabowo dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Hancurkan ya Allah, sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau pemimpin-pemimpin kita itu sudah bisa diadu domba, maka lemah kekuatan kita. Banten itu Pak, Banten cerita gimana? Bukan karena saya orang Banten membanggakan Banten, tetapi memang dalam buku sejarah Banten tidak bisa dimasuki oleh musuh kecuali oleh pengkhianat yang dari dalam Banten sendiri. Sultan Hasanuddin ketika jadi sultan didatangi oleh siapa itu orang Belanda itu? Bukan, yang pertama kali datang dari Eropa ke Indonesia ini, ke Nusantara, itu pertama datang ke Banten, mau dagang katanya. Akhirnya diterima oleh orang Banten. Pas dagang dia memonopoli, diusir sama orang Banten. Kemudian pada zaman Sultan kedua Maulana Yusuf juga diusir. Pada Sultan Maulana Muhammad tidak bisa menguasai. Pada zaman Sultan Abdul Mafahir mulai perang 1630. Pada saat Sultan Agung Tirtayasa puncak peperangan VOC Belanda dengan Kesultanan Banten. Nggak bisa menang itu musuh-musuh Banten. Tapi ketika diadu domba oleh Belanda antara ayah dan anak, akhirnya anaknya ini mau memberontak pada ayahnya. Musuh sudah ada di istana sendiri, barulah bisa ditaklukkan. Dan kelakuan seperti ini bukan hanya Banten, seluruh bangsa Nusantara itu adalah para pejuang petarung yang siap perang. Ki wong Blitar ki siap perang kabeh ki. Senajan kedelenge pada lemes siki mah. Kenapa? Karena bukan masa perang. Kalau masa perang semuanya ini saya yakin mau perang. Makanya kita lagi risih kining Banten siki anak pik 2 ki. Ada pik 2 ini saya itu ada ketakutan apa? Takut pemerintah nggak mau mengikuti keinginan rakyat Banten untuk menyetop pik 2, akhirnya rakyat Banten merasa dijajah. Kalau perasaan merasa dijajah sudah hadir, saya yakin, bukan memastikan, saya yakin akan terjadi suatu huru hara. Kenapa? Ketika masyarakat di mana saja itu sudah merasa dijajah oleh orang asing, sementara dia merasa yang harusnya itu membela tidak membela, maka terpaksa yang biasa nyangkul, cangkulnya akan dibuang.
yang biasa nyoret kitab, pulpennya akan dibuang, kitabnya akan ditutup. Yang biasa dagang, tokonya ditutup. Yang biasanya cuma nganggur di pos kamling, main remi, main catur, caturnya disepak. Nah ini makanya PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail kemarin, bahwa menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, hasil keputusan tahun 2025 ini laut haram disertifikat. Saya memohon kepada pemerintah, Presiden, Menteri ATR BPN, Menteri KKP, dan seluruh yang terkait, bahwa PBNU sekarang sudah memberikan fatwa keagamaan bahwa mensertifikat laut dengan HGB dan SHM hukumnya haram. Tolong patuhi fatwa Nahdlatul Ulama, hentikan PIK 2 di Tangerang dan seluruh. Karena apa? Ternyata bukan di Tangerang laut itu disertifikat, Bu. Di Sidoarjo ada, di Surabaya, di Madura anak wong Madura lautnya wis disertifikat. Di daerah lain juga banyak, kata menteri itu. Ternyata bukan hanya di Tangerang. Makanya Tangerang yang menjadi sumbunya. Ketahuan memang benar-benar daerah keramat itu. Daerah Banten kata orang tua, ini kata orang tua, mungkin kata orang Blitar, tanah Blitar keramat. Kata orang Banten, tanah Banten berkeramat. Tapi lamun dideleng-deleng ternyata anak bener ya. Dulu Sultan Agung Mataram yang masih saudara, sama-sama keturunan Ki Ageng Pemanahan dari jalur Ibu Banten, itu mau nyerbu ke Banten. Waktu mau nyerbu niat saja, itu malamnya sudah mimpi dia itu nanahan semua sekujur tubuhnya, ngimpi doang. Akhirnya dia bangun, pas bangun ini bekas-bekas nanahnya masih ada. Apa ini urusannya? Oh Sultan, jangan sampai menyerbu Banten. Akhirnya nggak jadi. Nah sekarang juga gara-gara Banten ketahuan, seluruh sertifikat laut ketahuan. Bekasi yang paling dekat dengan Jakarta itu nggak ketahuan. Yang ketahuan di Tangerang dulu. Maka tolong kepada para pemerintah, iki masyarakat saya lihat sekelibat itu sudah ada cucu Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir itu yang berziarah. Itu saya melihat karena saya kenal semua cucu Pangeran Jaga Lautan. Ada yang sudah berziarah dan bukan dari NU. Jadi banyak cucu-cucu Pangeran Jaga Lautan itu yang bukan NU. Dia masuk ke ITB, ke IPB, jadi HTI. Dia menjajakan HTI di Banten gak laku-laku. Nah, sekarang ini kalau menjajakannya ini adalah keadilan, kalau menjajakannya keadilan di Banten karena ada pendidasan, akan laku dia ini. Saya kenal karena masih saudara. Wah, udah ada nih oknum-oknum nih jarah. 2 hari lagi setelah dia jarah, demo di situ. Wah, ini kemarin itu. Kenapa? Kalau jualan HTI enggak laku, tapi kalau jualan keadilan laku. Kenapa? Keadilan itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Maka nih tolong, ini kalau sudah orang-orang yang tidak cinta kepada NKRI, yang tidak cinta kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah ikut main begitu, ini pasti masyarakat itu akan mudah dibodohi, akan tidak jernih lagi cara berpikirnya, dan gampang untuk diajak menuju hal-hal yang kurang produktif untuk bangsa, negara, dan agama Islam sendiri. Maka tolong
hal-hal pembangunan yang sangat sensitif dengan kepentingan masyarakat secara luas seperti laut ini adalah milik umum, malun mustarak. Menurut fatwa PBNU dalam Bahsul Masail Kombes dan Munas 2025 ditetapkan bahwa laut adalah malun mustarakun, harta yang dimiliki oleh semua, tidak boleh haram hukumnya di sertifikat baik HGB maupun SHM. Tolong pemerintah memperhatikan hasil keputusan daripada organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Ini orang-orang pengadu domba ini supaya tidak lagi punya jalan untuk mempengaruhi masyarakat. Pada saat yang sama HTI di mana-mana mengibarkan benderanya. Coba di Surabaya, tempat berdirinya Nahdlatul Ulama, ribuan HTI mengibar-gimbarkan bendera. Hari yang sama di Jogja juga mereka mengibar-ngibarkan bendera HTI. Di Banten ketika ada demo menuntut ditutupnya PIK 2, baik PSN-nya maupun PIK 2-nya yang bukan PSN, itu saya lihat mereka tidak mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah, tetapi 70% itu orang-orang HTI, masyarakatnya hanya beberapa persen. Nah, makanya ini adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau jualannya itu adalah jualan keadilan dan anti kezaliman yang sedang dirasakan oleh masyarakat sendiri, maka ini akan laris manis Tanjung Kimpul. Laris manis Tanjung Kimpul. Maka tolong ini pemerintah untuk memperhatikan. Ini Nahdlatul Ulama sudah turun loh, pakai fatwa Bahsul Masail. Saya di malam-malam di bel untuk datang ikut juga. Kata saya ndak mau ikut-ikut dulu. Nanti kalau sudah kondisinya kondusif, baru saya ikut-ikutan lagi. Sekarang iya, saya sekarang ini lebih baik bersama Nahdlatul Ulama di bawah. Ini enak sekali. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama hari ini sudah 56%, Bu. Dari seluruh masyarakat yang mengaku Islam, 56%-nya mengaku NU. Ini sebenarnya pun kata sebagian teman, ini sudah dapat ngepres. Sebenarnya lebih dari 56%. Tetapi tidak baik untuk keseimbangan suatu bangsa di mana sebuah organisasi sangat mendominasi dari jumlah kuantitas. Sebenarnya lebih daripada 60%. Tetapi ditekan agar apa? Agar tidak terlalu gejlok. Masa iya nanti akan bahaya sekali. Bahaya sebuah bangsa organisasi banyak, tetapi ketika disurvei organisasi Islam itu ada ratusan, Pak, ratusan, tapi pas disurvei ada organisasi yang sama sekali tidak punya massa. Bahkan ada organisasi yang organisasinya pengurusnya itu luar biasa, dia acara apa saja itu aktif, bahkan sering bikin sebuah pengamatan terhadap kejadian sosial dan politik, terkenal ketua anu, sekretaris anu. Tetapi ormas ini ketika disurvei ke bawah tidak punya massa ternyata. Tapi NU yang dirinya sendiri merasa hanya punya 90 juta. Itu Yai Said Agil Sirot kalau ditanya orang, Yai NU itu jumlahnya ada berapa? 90. Iku uling awag, nebak-nebakan doang, tidak berdasarkan survei.
Pas tahun 2017 disurvei, saya ikut ketika presentasi tim surveyornya itu. Ketika tim surveyor presentasi dari Alpala Research, saya melihat bahwa 130 juta 2017 itu orang mengaku dirinya NU. Itu masih sekitar 53%. Kemarin saya nggak ikut, tetapi mendengar Gus Yahya mengatakan sudah 56% orang Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Coba itu hitung, berapa jumlahnya orang NU yang ada di Indonesia? Dari 280 penduduk Indonesia, 89%-nya Islam. Dari 89% ini 56%-nya mengaku NU. Allah iki NU semakin terus nyinyirin orang, semakin gede. Nangapa? Barokah. Kayak PWI ki, karena PWI ki anaknya NU. Semakin ditolak, semakin di mana-mana pengen jadi PWI. Syaratnya PWI harus bermitra di bawah NU. Ini permintaan dari mana-mana. Bahkan di Jawa Barat, kenapa kemarin itu sampai ada sedikit permasalahan organisatoris, ketua Jabarnya itu dibekukan. Itu dibekukan bukan karena dia itu ada kesalahan yang fatal, bukan, karena banyak kabupaten yang pengen dilantik oleh DPW Jabar susah mencari kiainya, ketuanya kiai banyak acara. Jadi kabupaten-kabupaten pengen dilantik, nyari kiainya susah. Jadi mereka datang sendiri kepada kantor pusat di Cirebon. Akhirnya udah, kata ketua umum PWI Kiai Abbas, Jabar dibekukan aja. Kiai Abdul Mujib, pengurus atau ketua Jabar, dijadikan pengurus pusat dulu. Akhirnya sekarang dibentuk lagi yang baru, ketuanya Kiai Abah Setu. Itu mulai orang-orang pada ingin setiap kabupaten dilantik PWI-nya di tingkat kabupaten. Jadi ini luar biasa PWI ini, kayak NU zaman dulu. NU zaman dulu itu kadang-kadang belum ada pengurus provinsi. Ada kecamatan yang sudah mendeklarasikan MWC NU. Seperti di Banten itu kampung saya, itu Kiai Muhammad Amin pulang dari Mekah tahun 1936. Kiai Muhammad Amin ini bapaknya Kiai Ma'ruf Amin. Dia pulang dari Mekah, belum ada kepengurusan tingkat kabupaten PCNU tahun 1936. Tapi Kiai Amin ini langsung mendirikan MWCNU tingkat kecamatan. Jadi kecamatannya ada, kabupatennya belum ada. Nah ini seperti ini nih PW ini. Kadang-kadang kabupatennya pengen, provinsinya susah. Nyari ketua provinsinya karena kiai semua. Kalau di Wonogiri, Seragen, sekitarnya itu semuanya kebanyakan Surya PCNU. Gampang nyarinya kalau Surya, paling dia di pondok ngajar ngaji. Tapi kalau kiai penceramah susah. Nyari saya itu gampang, Pak, karena ada di pondok ngajar ngaji tiap waktu. Asar ngajar ngaji, maghrib ngajar ngaji, subuh ngajar ngaji. Sekarang ini nggak ngajar ngaji nih, ya karena dikerjain oleh Kiai Rosin. Suruh bertemu dengan saudara-saudara Presiden Soekarno supaya saya dapat barokah. Ya Presiden Soekarno, terima kasih atas perjuanganmu dulu membebaskan bangsa dan negara ini dari penjajah. Terima kasih Blitar,
kami bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih untuk Blitar yang telah melahirkan putra sang pajar Presiden Soekarno yang kemudian membebaskan kami dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, orang Blitar, bahannya bahan bagus, bisa jadi presiden. Sudah terbukti orang yang lahir di Blitar bisa jadi presiden. Haram hukumnya orang Blitar merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Tunjukkan dada orang Blitar. Dada orang Blitar, dadaku, iki dadaku, endi dadamu, kata Presiden Soekarno. Indonesia menggugat itu siapa? Insinyur Soekarno. Sekarang Blitar menggugat nasabah Lawi. Tidaklah heran kalau Blitar ini menjadi salah satu pelopor di Indonesia terhadap peningkatan martabat, harkat, derajat, jati diri bangsa Indonesia. Karena dari Blitarlah putra sang pajar dilahirkan. Siapa saja orang yang terlahir dari Blitar pantas jadi presiden Republik Indonesia. Wis jam rolas, Bo. Kulane durung istirahat 11 jam nunggang mobil. Iki makin ngekone gue sing kenceng banget. Iki berapa kali dudu orang gelem pegel nunggang mobil kayak setan bae. 160. Wih, kita ngelilir kenceng. Kalau kitanya lagi bangun kan langsung, jangan kenceng-kenceng. Tapi kan kita nggak bisa melotot terus. Kadang ada tidurnya. Itu kalau saya tidur udah 200. Allah, Allah. Semoga barokah Kiai Rosid, barokah Kiai Rosid. Kiai Rosid kita doakan panjang umur. Rambutnya gondrong, amin. Kiai Rosid, rambutnya pakai belangkon digondrongin, keren. Santri saya itu, Pak, santri saya, kalau dia pengabdian lulus dari aliyah kan, ngabdi dulu setahun, nggak boleh cukur, suruh gondrong. Kenapa? Supaya nakalnya habis di pondok. Nanti ketika di masyarakat dia udah nggak heran lagi ngeliat orang gondrong macem. Dulu aja saya udah gondrong di pondok kan.
Jadi udah beres nafsunya itu, nanti ketika ada di masyarakat dia tinggal jadi wali. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau belum pernah agak nakal di pondoknya, nanti kurang ajar ini ngumahiku ku. Wis dadi kiai ngebonceng-bonceng rang dan melulu. Iki bahaya iki. Terima kasih ini bisa mendampingi dari Malang. Kiai katanya mau acara di Blitar, itu kampung saya itu, saya lahir di situ, saya mau hadir katanya. Masya Allah, kata saya, dari Malang itu kan berjam-jam, tetapi karena beliau pejuang, ini beliau ini bawa jamaah dari Malang ke Kresek, ke Banten, Kresek itu kecamatan, sebelahnya itu Gunung Kaler Tenara. Nah, di Mekah itu dikenalnya hanya Tenara. Iya, jadi orang-orang yang disebut Tenara zaman dulu itu Ronjo, Tirtayasa, Kresek, Tanara sekarang ini. Nah, jadi kalau sekarang administrasinya Kresek. Kresek ini dari zaman dulu NU-nya sejak 1936 tertua, MWCNU tertua, melahirkan ketua NU DKI Jakarta Kiai Ahmad Syatibi tahun 70-an, ketua partai NU juga, kemudian juga Kiai Ma'ruf Amin. Karena memang daerah-daerah yang ada sanad kepada Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, itu biasanya langsung mendirikan Nahdlatul Ulama ketika mendengar Mbah Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Surabaya katanya sudah mendirikan Nahdlatul Ulama, murid-murid Syekh Nawawi Tanara. Kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat di Indonesia membentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama, termasuk di daerah saya, kampung saya. Cuma kalau sekarang dengan dulu, hebatan dulu. Dulu itu Ansor desa itu punya drum band. Sekarang Ansor nggak punya drum band. Kalah sama Ansor tahun 50-60-an. Karena zaman dulu itu mungkin banyak saingan, jadi lebih lebih semangat. Sekarang ini di Banten nggak ada saingan. Memang Jawa Timur ini hebat organisasi NU-nya. Tetapi masih ada Muhammadiyah segala macam di kampung-kampung. Kalau di Banten NU semua, tapi organisasinya nggak terlalu jalan. Tapi Muhammadiyah nggak ada di kampung-kampung. Di kecamatan itu nggak ada, itu di kampung-kampung kecamatan pengurus Muhammadiyah nggak ada. Hanya ada di tingkat kabupaten. Tapi diajak NU-nya, kalau dia omong bukan NU marah. Tapi PBNU suruh begini, saya NU tapi NU-nya Mbah Hashim. Mbah Hashim udah wafat. Sekarang mah Mbah Miftahul Ahyar sama Gus Yahya. Kalau sudah menentukan secara organisasi seperti kemarin tentang Basul Masail, bahwa yang namanya laut itu haram untuk disertifikat, maka kita harus ikut kalau mengaku jamaah Nahdlatul Ulama. Kalau masih pendapat pribadi, baru itu namanya pendapat pribadi, kita boleh berbeda. Tapi kalau sudah keputusan dari keputusan sebuah organisasi, itu kita harus sam'an wa ta'atan. Demikian, barokah insyaallah, banyak duitnya. Yang hadir di sini semuanya, ya Allah kasih sayangmu, keberkahanmu. Jaga negara Indonesia ini ya Allah. Jangan sampai kurang makan. Warga negara Indonesia ya Allah jangan sampai bentrok. Jangan sampai pemimpinnya bisa diadu domba oleh pengacau itu. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, itu bentuk adu domba itu. Itu bentuk adu domba. Jangan ikut-ikutan adili Jokowi. Kalau mau mengadili, laporin kepada polisi, laporin kepada KPK, laporin kepada jaksa. Itu cara kita mengadili. Lu mengadili di dokonening pinggir-pinggir dedalan, ya premen, tidak konstitusional. Ya kalau memang dinyatakan
merasa ada salah nih Bapak Jokowi, ya silahkan laporkan. Tempatnya ada KPK, terus jaksa, kemudian polisi. Lah iki mah laporan yang tembok. Adili Jokowi, ya temboknya meneng baik. Lah ini adalah upaya-upaya untuk membuat kacau Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia, dimulai dari memecah belah para pemimpin-pemimpin kita. Warga Nahdlatul Ulama senantiasa setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu Mega pemimpin bangsa, Pak Jokowi pemimpin bangsa, Bapak Prabowo pemimpin bangsa, Gus Dur pemimpin bangsa, NU pemimpin bangsa. Semuanya kita doakan agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh musuh-musuh bangsa Indonesia dan negara Indonesia, ahlikhum ihlakan ya Allah, ahlikhum ihlakan. Nah, terakhir mari kita sama-sama, karena ini sholawat nariyah, kita sama-sama bersolawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa usul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kenapa selawat nariyah disebut selawat nariyah? Li'annaha tuhaqqiqul hawaija kannari 'alal hashim. Li'annaha tuhaqqiqul hawaija kannari 'alal hashim. Karena selawat nariyah itu bisa menjadikan segala hajat kita menjadi kenyataan secara cepat, seperti api terhadap dahan-dahan kering. Selawat nariyah juga disebut selawat tafrijiyah, li'annahu tufarrijul kuruba wal humum. Karena selawat nariyah bisa untuk menghilangkan kesusahan dan kedukaan. Disebut juga selawat nariyah itu miftahul kanzil muhit. Miftahul kanzil muhit li'annaha miftahul amwal. Karena selawat nariyah itu kunci harta benda. Siapa orang membaca selawat nariyah 4444 seorang diri maupun berjamaah seperti ini, kemudian dia berdoa hajatnya, tuqda lahul hawaij, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Waman arada ayanzura ila rasulillahi fi manamih falyaqra'ha mi'atan. Siapa orang yang ingin melihat Rasulullah di dalam mimpinya, maka baca selawat nariyah 100 kali. Siapa orang yang membaca dalam satu majelis selawat nariyah 100 kali,
maka keinginannya akan dikabulkan Allah. Wallahul muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidina TV. Ini Al-Fakir kira insya Allah semuanya sudah faham tentang nasab habaib. Jadi bagi yang tidak percaya, tafadhol, bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, silahkan. Bagi yang percaya, alhamdulillah. Yang percaya berarti mengikuti pendapat para ulama. Yang tidak percaya mengikuti salah satu oknum orang Banten, gitu saja ya. Gak repot ya. Karena kata para ulama, at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang lain itu bisa menyebabkan orang itu jatuh pada kekafiran. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menerangkan, maksudnya mencaci nasab orang lain yang menyebabkan kafir itu binahwil qadah fi nasabi man thabata fi zahiri syar'i. Berani mencaci maki nasab orang lain yang secara zahir nasabnya sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau ini dilanggar bisa kafir. Percaya monggo, tidak percaya monggo. Kalau jenengan seumpama menemukan oknum habaib yang ilmunya kurang, yang akhlaknya kurang, tegur Pak. Jangan takut, tegur. Kalau ada habaib itu berupa sesosok orang yang soleh, yang alim, ikuti. Kalau gak alim, gak soleh, gak usah diikuti. Gak usah repot-repot gitu. Nanti tidak dapat syafaat. Rasulullah itu tahu Pak. Syafaati lil kabair min ummati. Syafaatku untuk pendosa besar dari kalangan umatku. Allah lebih tahu. Kalau ada habaib yang gak sopan, tegur. Ada habaib yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi kalau ada yang soleh, maka wajib diikuti. Begitu saja sebenarnya, simple. Nah, kenapa kita kok wajib meyakini bahwa habaib ini keturunan Nabi? Al-Fakir pribadi, saya pribadi Pak, setelah banyak membaca kitab-kitab nasab, sangat jarang ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Saya ulangi, setelah Al-Fakir membaca kitab-kitab nasab dari Umdatul Thalib, Al-Mu'aqibun, Ibnu Toktoki dan lain sebagainya, hampir sulit ditemukan nasab yang lebih sahih daripada nasab Ba'alawi. Ba'alawi ini sahihnya itu bil ijma'. Makanya istilah nasab itu ada 4 Pak. Pertama, sahihun nasab. Apa artinya sahihun nasab? Nasabnya sahih. Definisinya adalah wa huwallazi thabata nasabuhu indan nasabah bisyahadati wa qubila binuskhatil asli bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati was salahi wal fadl wa kamalin lil aqli wa taharatil maulid. Itu definisi nasab yang sahih. Adalah orang yang nasabnya sudah terkonfirmasi oleh ulama nasab dengan saksi nyata. Saksinya harus tahu ilmu nasab juga, dan menggunakan nuskhatul asli, salinan yang asli yang disepakati, wa nussa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin, dan salinan ini, catatan ini disepakati oleh para ulama nasab. Nasabah, bukan nasabah BRI BNI ini Pak ya. Nasabah ahli nasab artinya ya. Takut sampean pikirannya angsuran soalnya biasanya Pak. Ya, Allahu Akbar, aduh besok jatuh tempo kan gitu kalau kita kan ya. Ini bukan, nasabah bermakna ahli nasab ya. Wal ulama'il masyhurin, bukan hanya ulama ahli nasab, tapi juga diakui oleh ulama yang masyhur bil amanati, dengan amanahnya,
wassolahi dan kesolehannya, wal fadli dan keutamaannya, wa kamalil akli dan kesempurnaan ilmunya, wa taharatil maulid dan suci lahiriahnya. Ini nasab Ba'alawi. Di bawahnya sedikit ada yang namanya makbulun nasab, nasab yang masih diterima. Apa itu? Ma thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahidaini adlaini. Kalau ada perbedaan pendapat antara ulama nasab A dan B, yang A mencetuskan ini sahih, yang B mengingkari, kalau ada perbedaan namanya makbulun nasab, nasabnya masih diterima. Ini di bawahnya sahih. Dan ini bisa terkonfirmasi min jihati syahidaini adlaini, harus ada 2 saksi yang faham nasab. Nah, di bawahnya sedikit ada yang bernama masyhurun nasab, nasab yang masyhur. Siapa mereka? Yaitu manishtahara bisiyadati walam yu'raf nasabuhu, orang yang masyhur sudah dikatakan sayyid tetapi nasabnya tidak diketahui. Ini namanya masyhurun nasab, ya. Masyhurun indal ammah, majhulun fi ilmin nasab. Secara masyarakat mengakui kesayyidannya, tapi di dalam kenasabannya masih belum diketahui. Bawahnya sedikit, paling bawah namanya mardudun nasab. Apa mardudun nasab? Manidda'a ila qabilah walam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanih thumma mana'uhu an da'wahu fasara hukmuhu indan nasabah annahu mardudun nasab. Ada orang ngaku-ngaku sayyid dari jalur Jilani contohnya. Lah yang Al-Jilani yang lain menolak, kamu bukan Jilani. Nah, kalau ada yang menolak yang lain, saya ngaku-ngaku Ba'alawi, yang lain menolak, Ba'alawi yang lain menolak, itu namanya mardudun nasab, nasabnya ditolak. Nah, dari keempat-empatnya nasab Ba'alawi ini adalah sahihun nasab, karena tidak akan pernah ditemukan satu saja ulama ahli nasab internasional yang kitabnya dikaji di seluruh dunia yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak akan ketemu sampai Dajjal keluar 2 kali, saudara. Tidak akan ada itu. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Tidak ada itu. Nah, kalau mau jadi begini, ada beberapa contoh-contoh orang-orang dulu itu yang ngaku-ngaku sebagai sayyid. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai sayyid tapi kita tidak tahu, ternyata terbukti dia bukan sayyid? Lah, kita ngaji fikih. Fikih itu bab yang paling penting di masyarakat, Pak. Sekarang banyak orang belajar filsafat, fikihnya gak bisa. Syarat jadi makmum saja tidak hafal, sudah belajar filsafat, Pak. Ini zaman sekarang, bayangkan. Makanya tidak jarang di kitab-kitab para ulama tentang tanda-tanda akhir kiamat, akhir zaman, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah orang senang belajar filsafat, tidak mau belajar fikih. Coba lihat di dalam kitab namanya Al-Isya'ah li Asyrati Sa'ah, Syekh Muhammad Rasul Al-Barzanji. Di dalam kitab itu diterangkan salah satu tanda kiamat orang senang belajar filsafat tapi malas belajar fikih. Sholat najis dan nikah jual beli dan lain sebagainya, itu kan fikih. Nasab ini bab fikih, murni bab fikih yang kaitannya nanti dengan sejarah. Maka kita harus ngaji fikih, bukan dokter hewan yang dipakai. Soalnya orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakai pendapatnya dokter hewan, Mbak. Jadi bisanya cuma berkicau, bukan berdalil. Orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi pakainya dokter arsitek, Pak. Kita yang dibahas kitab, dia jawabnya pakai semen 3 roda. Gak nyambung memang, ya.
gak nyambung. Nah, karena ini kajian fikih, maka siapa yang menjadi al-faqih? Yaitu al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau kita sering ikut bahsul masail namanya Pak ya, di pondok itu membahas suatu masalah, itu kalau kita dengar namanya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, kita itu sebagai santri taslim Pak, percaya. Kenapa? Gelar beliau adalah al-faqih, yang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i. Nah, sekarang Imam Ibnu Hajarnya diragukan ilmunya Pak. Ini bukan basul masail, nyari masalah beneran ini. Ya. Dulu di pesantren kalau sudah saya dengar qalan Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', saya akan mengatakan salimna, saya taslim, selesai. Imam Nawawi Pak. Sekarang Imam Nawawinya yang dikritik Pak. Ikan ruwet kan ya. Bisa jadi Imam Ibnu Hajar tidak teliti tentang nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar aja bisa jadi, apalagi dia gitu loh. Bayangkan, ketika Imam Ibnu Hajar menulis qala as-sayyid Abu Bakar al-Idrus al-Adni, nah, secara jelas dalam kitab sahabatnya itu Abu Bakar al-Idrus. Al-Idrus ini margaba ala Malawi. Wow, bisa jadi Imam Ibnu Hajar ini orangnya kurang teliti, karena beliau lebih fokus ke masalah sholat, tidak fokus masalah nasab. Kalau Imam Ibnu Hajar saja tidak fokus, apalagi dia Pak. Ini Ibnu Hajar beneran yang mengkritik ini, anaknya batu ini berarti ya. Ini ulama tingkat nasional sekarang sudah mulai dikritik Pak gitu. Makanya betul kata Rasulullah itu, bahwa salah satu tanda kiamat itu hilangnya ilmu. Dan hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Yakbidul ilmah biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah di dunia ini enggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi kiai, mengangkat orang bodoh menjadi ustadz. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka ditanyakan masalah hukum menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ayyuhal Walad. Beliau itu menerangkan ada 3 penyakit yang gak ada obatnya Pak. Yang pertama adalah orang yang benci kepada kita karena hasud, dengki. Nah, ini gak ada obatnya Pak. Betul kata Imam Ghazali ini, orang kalau benci kepada kita karena hasud, gak ada obatnya itu Pak. Semakin Anda benar, semakin salah menurut dia. Kita mau pakai dalil dari A sampai Z, tambah salah menurut dia. Ini orang kalau sudah benci kepada kita karena iri, dengki, semakin kita benar maka semakin salah. Itu. Yang kedua apa? Ahmak, kata Imam Ghazali. Ahmak ini gak ada obatnya, kata Imam Ghazali. Syekh Hasan Hitu, madhab Syafi'i, mengatakan berbeda antara jahil dan ahmak. Al jahil yata'allam wal ahmak yunakishu bil batil. Kalau orang jahil, bodoh, dia mau belajar. Kalau ahmak, dungu, dia akan selalu membela kebatilan. Itu perbedaannya. Ghazali baru belajar sudah mengkritik ulama yang kelas kakap, itu ahmak Pak. Gak ada obatnya itu, cuma hidayah obatnya itu Pak. Cuma hidayah. Mau disampaikan pendapat ulama ada, diterima. Ya, jadi kalau memang punya masalah dengan para habaib, oknum-oknum para habaib, selesaikan dengan oknum tersebut. Bukan malah menyerang nasabnya habaib semuanya batal. Andaikan seluruh ulama di dunia mengakui nasab habaib, saya tetap membatalkan. Ibnu Sarman ini kata saya. Ya. Seluruh umat dunia. Saya ingat waktu baca Sulam Taufik itu ya. Tahu kitab Sulam Taufik Pak? Kecil Pak gitu. Di dalam kitab itu kan dikatakan bahwa nanti di akhir zaman banyak orang murtad gara-gara perkataannya, dia tidak sadar kalau dirinya murtad gara-gara perkataannya itu. Termasuk contoh perkataan yang membuat murtad kalau di Sulam Taufik itu ya. Contoh kita mengatakan begini,
andaikan Allah mengubah arah kiblat ke utara, saya tidak akan taat, tetap ke arah barat. Nah itu murtad itu. Coba baca di Sulam Taufik itu, Pak. Andaikan Allah takdirkan besok kiblat diubah ke arah sana, saya tidak akan ikut, saya tetap ke barat. Nah itu tidak boleh seperti itu, Pak. Kan mirip-mirip sama yang tadi kan. Andaikan seluruh ulama di dunia mensahihkan, maka saya tetap membatalkan. Ya urusan lo lah, ya terserah lah gitu. Tapi ya gak apa-apa sih. Maksudnya kita ini sedang melawan orang-orang yang hebat, Pak. Gurunya saja mainnya malaikat yang dimarahi itu, Pak. Saya udah habis pikir, saya itu menyesal saya nantang debat dulu. Kenapa? Saya gak tahu kalau gurunya ternyata mainnya itu sama malaikat, Pak. Tahu gitu saya gak nantang debat saya dulu. Bayangkan ketika debat yang dipanggil malaikat Israel, selesai, Pak. Bukan debat, tahlilan, Pak. Ya. Giliran ndak hujan yang dimarahi malaikat Mungkar Nakir, Pak. Apa kaitannya gitu loh. Mungkar Nakir kan tugasnya di kuburan, bukan masalah hujan kan. Kalau ada acara terus hujan, yang saya marahi, yang saya kejar Mungkar Nakir. Yang Mungkar Nakir mungkin jawab, Pak, masalah gue apa guys, kan gitu. Ya, gak nyambung. Mungkar Nakir setahu kita kan tugasnya di kuburan kan, bukan masalah hujan. Wajar kalau gurunya yang dilawan malaikat, muridnya yang dilawan ulama, sanadnya sambung itu, Pak. Nyambung gitu. Nggak akan bisa. Kalau sudah seperti itu, mau diajak Basul Masail itu membahas sebuah masalah fikih ketika para ulama sudah mengatakan A, B, C, kemudian kita mengilhakkan contohnya, selesai masalahnya. Bukan ulamanya yang dikritik, bukan. Jadi ini sudah fitnah akhir zaman, sama dengan pondok pesantren, Pak. Pondok pesantren Lirboyo seumpama ada satu santri Lirboyo yang melanggar syariat, apakah pesantren Lirboyo salah semua? Kan tidak, Pak. Ada jamaah Masjid Al-Mukhlisin, ada satu yang pernah melanggar syariat, apakah semua jamaah di sini berarti ahli maksiat? Kan tidak. Kalau ada satu dua oknum habib yang mungkin kurang belajar sehingga pendapatnya sering salah, apakah berarti seluruh habaib di dunia salah? Kan tidak gitu konsepnya, Pak, gitu. Dan memang harus kita akui, sebagian habaib yang ceramah banyak yang ngawur itu, iya memang. Tidak akan saya bela kalau ngawur. Siapa yang mau bela kalau ngawur, Pak? Gitu. Yang salah secara fikih banyak, yang muda-muda biasanya. Mungkin jadwal ceramahnya lebih banyak daripada jadwal belajarnya gitu, sehingga hukum itu bahaya loh, Pak, bahaya. Saya beberapa kali menjawab tidak tahu kalau ditanyakan itu. Bukan apa, Pak, takut saya. Suatu saat sahabat Abu Tamim Ad-Dari meminta izin kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab untuk ceramah di mimbar. Apa kata sahabat Tamim Ad-Dari? Ittaqu zallatal alim. Takutlah kepada kesalahan orang alim. Kalau orang alim salah jawab, hukum A halal ternyata dijawab haram, terus orang-orang menjadikan itu dalil, yang dapat malah pahala dosa jariyah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', rawahu Muslim. Ya, saya dapat dosa, orang-orang yang mengikuti pendapat saya ditransfer juga dosanya terus sampai hari kiamat, selama dia berkeyakinan jawaban saya ini adalah benar. Itu ittaqu zallatal alim. Takutlah kepada kesalahan orang alim. Tidak usah malu ketika ditanyakan jawab gak tahu. Kenapa? Imam Malik saja diberikan beberapa pertanyaan, beliau mengatakan ana mutahayyiun bidzalika, aku masih persiapan dengan pertanyaan itu. Tidak langsung dijawab, tidak apa-apa. Justru kata Imam Syafi'i kan ketika semua pertanyaan dijawab cetat, itu bahaya itu. Kalau terproses bahaya gitu. Ditanyakan masalah hukum seumpama. Ini biasanya kurban. Di hari raya kurban pendapat ini ada. Saya tidak usah menyebutkan namanya. Ini pendapatnya ini cukup fatal salahnya.
Kenapa? Menyalahi kesepakatan para ulama. Ada salah satu ustadz yang mengatakan begini, satu kambing sah berkurban untuk satu keluarga. Itu bahaya loh pendapat itu. Ada ustadz yang terkenal ustadznya, satu kambing itu bisa sah kurbannya untuk satu keluarga. Cari di YouTube, ada itu melanggar 4. Gak ada ulama yang bilang seperti itu, Pak. Kalau kambing bisa untuk satu keluarga, Pak, yang sapi gak laku, Pak. Betul nggak? Kepro atuh kan gitu kata Mama Gufron. Kopi paste, Pak, dikit-dikit ya. Kalau kambing bisa satu keluarga, maka yang sapi tidaklah laku. Itu saya kaji dari mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Saya sampai cari pendapat yang paling nawadir, yang paling jarang itu. Tidak ada ittifaq ulama itu. Kalau kambing untuk satu orang, masalah pahalanya mau ditransfer orang satu desa terserah, boleh. Kalau pahala boleh ditransfer untuk satu desa, boleh. Satu negara pun tidak apa-apa. Hadhil udhiyah li Muhammad wa li ummati Muhammad, kan begitu kata Nabi kan. Ini sembelihan ini untuk Nabi, untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Maksudnya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', pahalanya yang ditransfer, bukan kurbannya. Kalau kurban kambing satu untuk satu keluarga, yang sapi gak laku nanti, Pak. Kasihan yang jualan sapi itu, Pak, gitu. Nah, ada ustadz yang berpendapat seperti itu. Fatal itu sebenarnya, gitu. Nah, kan susah kan ternyata ngaji fikih itu susah, Pak. Makanya tidak mudah kita langsung mengatakan Imam Ibnu Hajar tidak teliti. Baru kemarin hidup sudah bilang Ibnu Hajar tidak teliti gitu loh. Saya, Pak, kalau dengar Imam Ibnu Hajar berpendapat itu gemeter. Kenapa? Imam Ibnu Hajar itu satu kelas dengan Imam Ar-Romli As-Saghir. Sekelas beliau itu. Ngaji ke ayahnya Imam Ar-Romli, Syamsuddin Ar-Romli atau Ar-Romli Al-Kabir. Nah, ayahnya Imam Romli ini mengakui kalau Imam Ibnu Hajar lebih alim daripada anaknya, lebih tahqiq. Makanya muncul kitab yang bernama Fathul Ali bi Jam'il Khilaf baina Ibni Hajar wa Ibni Romli. Itu pendapat Ibnu Hajar dalam segi pendapat apa? Ketahqiqannya, kesohihannya, ketelitiannya lebih detail daripada Imam Ibnu Romli dalam mazhab Syafi'i. Itu dikatakan tidak teliti, gitu. Jadi kita sudah tahu bahwa kita ini ada di barisan mana ya. Kemarin video yang di Nabawi TV itu, Pak, itu di banned. Al-Fakir diundang di Nabawi TV, diberikan pertanyaan nasab dari A sampai Z, itu di banned, Pak. Dihilangkan itu dari YouTube. Tidak bisa diposting lagi itu. Wah, kan? Ini buzzer-buzzer ini ya. Wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin ini. Ya. Sehingga kita tahu kalau para ulama ini ternyata membedakan antara nasab, ya tetap nasab, tapi kalau mau ceramah yang ngaji dulu gitu loh. Nasab tetap nasab, tapi kalau akhlaknya agak baik ya harus ditegur gitu loh, Pak. Jadi bedakan ya, tetap dihormati. Sama dengan kita punya istri, kalau istri kita ini melanggar syariat, kita akan pasti menegur sebagai rasa kasih sayang dan cinta kita kepada istri kita. Nah, seperti itu. Mungkin itu muqaddimah dari Al-Fakir. Ada tanya jawab, Ustaz ya? Baik, para jamaah sekalian, masih ada waktu, kami persilahkan untuk bertanya dan menjawab. Gus, sebentar, boleh diri lagi? Ketika kemarin debat di Banten, kenapa antum yang terpilih menjadi wakil dari Ba'alawi untuk debat dengan lawan Kiai Imad? Terus yang pertama, beberapa di medsos, mohon maaf, antum sebagai perwakilan daripada Habaib, bahasa kasarnya menjadi jongos Yaman ataupun Habib. Bagaimana komentar antum? Oh, ya. Saya juga agak tidak tahu, Ustaz, kenapa kok bisa Al-Fakir yang terpilih. Pokoknya waktu itu malam-malam ditelepon adiknya Buya Qurtubi, Kiai Fahrul Razi. Ya. Nah, beliau nelpon itu setelah viral Al-Fakir buat video tantangan diskusi. Nah, awalnya sempat khawatir. Kenapa khawatir? Karena yang Al-Fakir yakini dari dulu kiai-kiai itu mengakui nasab habaib gitu.
Kok ada yang membatalkan, berarti kan keren berarti ilmunya berarti. Awalnya masih agak ketar-ketir saya gitu. Nah, saya mulai berani gara-gara melihat karya dan ceramahnya. Ceramahnya kok narasinya kayak gini. Orang alim sama enggak itu Pak bisa kita bedakan dari cara ngomongnya. Orang alim dan tidak kita bisa tahu dengar dari cara ceramahnya. Setelah mendengarkan ceramah-ceramahnya ini, tambah yakin kalau sebenarnya pembatalan nasab ini berasumsi cabang pribadi saja. Setelah baca kitabnya tambah yakin nahwu sorofnya banyak yang salah. Wah ini tapi ngarang mensyarahi alfiyah tapi nulis kok salah katanya. Balagohnya ada yang salah, usul fikihnya apalagi, terus mengutip sebagian-sebagian pendapat Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah tambah berani, akhirnya buat video nantang diskusi. Mungkin video itu viral sehingga terdengar oleh pihak keluarga Kesultanan Banten. Kefar Rozi nelpon, siap beneran? Ya akhirnya disuruh ke sana Ustadz gitu. Masalah saya dipanggil Jongos Yaman Ustadz, gini. Budak Yaman ya, panggilan itu jabatan yang baru itu. Ya. Sayyidina Ali aja mengatakan begini, Ana abduman allamani harfan wahida. Aku adalah budaknya orang yang pernah mengajari aku satu huruf. Sayyidina Ali ngajari satu huruf, beliau rela disebut dengan budak. Saya tahu bahwa di dalam sejarah para habaib telah menjadi gurunya para ulama Nusantara. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Kiai Maimun Zubair, dan kiai-kiai. Karena mereka adalah guru-gurunya guru saya, maka saya lebih pantas. Mungkin kalau ada kalimat yang lebih jelek daripada budak, sematkan saya dengan itu, tidak apa-apa gitu. Kalau Sayyidina Ali saja diajari satu huruf siap dikatakan budak, apalagi yang mengajari guru-guru saya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syafi'i saja rela disebut Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait itu bisa disebut dengan Syiah. In kana rafdhan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni rafidi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan Rafidhah Syiah, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah Syiah, kata Imam Syafi'i. Maka bolehlah untuk saya rubah sedikit nazam ini menjadi in kana abdan hubbu ali Muhammad falyashhadits tsaqalani anni abdi. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi disebut dengan budak, maka saksikanlah jin dan manusia bahwa saya adalah budak. Begitu saudara. Gitu Ustaz. Masya Allah. Ayo silakan kepada para hadirin jasa yang ingin bertanya. Ayo depan Ustaz. Sebutkan nama dan dari masjid musola mana atau nama. Kedua Ustaz Jamswar. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Perkenalkan saya Hidayat dari Musola Nurul Hikmah, Kampung Raden. Kebetulan saya CS-nya Sekjen zaman masih bocah kecil ya. Mohon izin Kiai, bukan mau debat tapi mohon pencerahan terkait nasab, garisnya itu dari bapak ataukah dari ibu? Karena sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang menggunakan dari ibu. Dan kalau kita bicara habaib sampai ke Rasul itu dari Sayyidatuna Fatimah, yang jelas-jelas adalah perempuan. Mohon pencerahan, terima kasih. Silakan Ustaz Jamswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Jamswar dari Majelis Al-Buraq, Cikeas Nagrak, ingin bertanya kepada Gus Wafi. Yang ingin saya pertanyakan begini Gus, para habaib sudah lama hadir atau datang ke Indonesia itu udah berpuluh-puluh tahun, dan kenapa baru sekarang nasabnya dipermasalahkan? Itu yang satu. Yang kedua, sikap kita bagaimana kepada orang-orang yang membenci ahli nasab? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nasab. Kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi, kata Rasulullah. Nasab itu dari jalur laki-laki. Lalu bagaimana keturunan Rasulullah ini kan dari jalur perempuan? Memang ada beberapa perempuan yang dikecualikan dalam syariat. Sayyidah Fatimah, kemudian ibunya Nabi Isa, Maryam. Nah, itu yang dikecualikan dalam syariat ya. Tetapi hakikatnya yang perempuan ya juga cucu Nabi.
hakikatnya ya. Ini kan kita belajar ilmu nasab kan, ilmu nasab yang kita pelajari. Tapi hakikatnya ya tetaplah saya Pak punya cucu laki-laki, cucu perempuan. Yang perempuan ya juga cucu saya gitu. Ya. Tapi secara ilmu syariat, dan ini tradisi ini bukan dari Islam saja, sudah dari tradisi Semitik dulu. Makanya Nabi Yakub alaihi salam punya anak 13. Satu ini perempuan, jarang disebutkan ini, namanya Dinah. Ya, Dinah, satu perempuan. Yang lain laki-laki semua. Ruben, Binyamin, Yusuf, Yehuda, Lewi, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sambung, yang disebut dengan Bani Israel, yang laki-laki, yang Dinah ini enggak disebut. Jadi bukan tradisi mulai sejak Islam, sudah dari dulu yang namanya nasab itu ya dari jalur laki-laki. Lalu ada orang yang mengatakan begini, tidak boleh menikah dengan syarifah, seumpama. Begini. Itu kan kajian fikih sebenarnya. Kalau mau jujur ulama khilaf. Tetapi begini, kenapa Ba'alawi ini dikatakan as-sahhun nasab? Karena Ba'alawi dari dulu ketat memang. Mereka benar-benar menjaga kalau syarifahnya tidak boleh nikah dengan selain yang sama-sama habaib. Itu makanya mereka disebut as-sahhun nasab, benar-benar dijaga keturunannya begitu. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, kalau saya pribadi menganggap istri-istri Rasul dan putri-putri Rasulullah dan cucu-cucunya yang perempuan itu saya anggap ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itu saya. Jenengan punya dalil lain tidak apa-apa. Mereka adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Masa saya harus menikah dengan ibu saya? Kan tidak, kan seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau secara fikih ya khilaf. Secara fikih khilaf. Jadi ada orang, nah sekarang ini orang pembatal nasab ini karena dari jalur ayahnya tidak ngena, mereka pakai jalur ibu. Mau bergaya Nabi Isa semua sekarang. Cuma bedanya mereka agak disalib gitu. Ya. Oh ini bin Utsman itu kakek dari ibunya. Yang nomor 4 lagi. Kok bisa ini? Ayahnya sendiri ditanyakan sama Bang Haji Umairama, siapa nama ayahnya? Muter-muter kayak gangsing. Sarman gitu kan cepet kan ya. Sam'un tah gitu. Karena ada 2. Kalau di rapotnya namanya Sam'un, kalau kata tetangganya namanya Sarman. Wah ini kok hasil silang kata saya. Nah, ibunya namanya Aminah di rapotnya. Tapi dilihat di silsilahnya Aminah ternyata nama neneknya. Loh masa ayahnya wati syubhat dengan neneknya kata saya. Nah ini kan gak jelas berarti kan? Gitu loh, gak jelas. Nah, inilah memang golongan nasab-nasab gak jelas ini yang suka membantah nasab yang sudah jelas ini gitu. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unen Harmidin dari Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Saya langsung saja Gus ya. Kalau kita melihat keilmuan seseorang, kita bisa melihat dari debatnya. Wah iya, dia ilmunya banyak nih. Kalau kita lihat keilmuan seorang penceramah, kita bisa lihat cirinya. Wah, ceramahnya kayaknya ilmunya kurang nih. Kita kan tahu ya cirinya itu ya. Dari 2 itu. Nah, tapi saya bingungnya melihat ciri Habib itu. Wah dia Habib bener nih. Atau Habib bohongan. Itu bagaimana Gus? Bisa nggak kita melihat bagaimana ciri dari Habib itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, tidak bisa memang. Apalagi kalau datang ke Pontianak, wajah habaib kayak orang Jawa semua. Rata-rata Al-Qadri lagi kalau di Pontianak itu. Jadi memang harus tanya dulu sih ya, tanya dulu apa Habib apa bukan, marganya apa. Kalau memang iya dan kita curiga karena melakukan keonaran seumpama, laporkan ke Rabithah Alawiyah. Selesai sebenarnya. Pasti akan ditindak tegas itu. Siapapun Habibnya pasti dapat teguran nanti. Dan yang apa namanya itu oknum-oknum
Para habaib itu yang menjadi kambing hitam, selalu dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak pembatal nasab ini, bukan berarti gak pernah ditegur, sudah berkali-kali ditegur gitu. Tapi memang ada yang mendengarkan teguran itu, ada yang tidak, ada yang taat dan ada yang tidak, seperti itu. Jadi untuk cara membedakannya kita harus paham ilmu nasab. Makanya dulu kalau ada ulama nasab, kemudian ada orang datang, seorang sayyid, orang ahli nasab ini akan bertanya begini, kamu sayyid apa bukan? Kalau dia menjawab sayyid, maka ada beberapa pertanyaan nanti. Am anta min Hasani, am min Husaini, am min Abbasi, am min Muhammadi, gitu. Muhammadi berarti dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali dari istri yang bukan Sayyidah Fatimah, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Tapi istri Sayyidina Ali ini namanya Fatimah juga, tapi Al-Hanafiyah gitu, punya anak Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kalau Abbasi dari Abbas, kalau Husaini dari Sayyidina Husain, kalau Hasani berarti dari Sayyidina Hasan. Kalau dia nanti jawab ana min Husaini, aku dari Husain, maka nanti akan bertanya lagi, Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin, ya. Dari Ali Zainal Abidin melahirkan beberapa anak, kamu dari jalur mana? Terus ditanyakan seperti itu sampai nyampe ayahnya gitu kalau dulu. Jadi tidak ada dulu pertanyaan begini, mana kitab sezamannya? Itu gabrul itu, ya. Kalau seperti itu Pak, bayangkan ya, saya sampai mencari itu dalam sejarah itu, pertanyaan ahli nasab itu, mana kitab sezamannya? Repot. Wali Songo semuanya tidak ada kitab sezaman Pak, karena tradisi nulis itu baru datang di Indonesia. Sunan Gunung Jati itu paling banyak nuskhohnya, salinannya paling banyak karena beliau sultan dulu. Orang Indonesia itu kalau kaya nyari saudara itu mudah Pak, kalau miskin jangankan saudara, iblis gak terlalu nyapa itu biasanya kalau di Indonesia itu. Iya ya, seperti itu Pak ya. Mungkin yang lain. Terakhir, pernyataan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada yang dari musola mana, dari musola mana. Kalau nama saya Haji Awing, saya mantan caleg. Ya, pertanyaannya jadi begini. Durasi. Sebetulnya apa sih yang membuat jadi antara, katanya kan Wali Songo nggak punya keturunan, kemudian katanya bahwa sampai ada mengubah-ngubah apa tuh makam, diubah-ubah sehingga berusaha untuk memutuslah bahwa yang saya dengarkan bahwa Wali Songo itu bukan merupakan keturunan dari, tidak punya nasab ke Rasulullah gitu. Apa benar Wali Songo itu tidak punya nasab ke Rasulullah? Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya mantan caleg ya, ingat. Iya. Saya bukan dari musola mana-mana gitu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Gus Wapi sekaligus closing statement. Iya. Ini ada pandangan yang perlu diluruskan, dan ini memang banyak yang salah. Dikira kalau cucu Nabi itu pasti baik, itu salah pandangan itu. Anaknya Nabi Nuh itu masuk neraka, Kan'an namanya Pak. Nabi Nuh itu punya 4 anak, Ham, Shem, Yafet, Kan'an. Kan'an anak terakhir. Kalau menurut orang Yahudi, Kan'an ini cucu, bukan anak, anaknya Ham. Nah, gak ada jaminan kalau cucunya Nabi mereka pasti akan mengajarkan gak ada. Ada itu kiai yang bilang seperti itu. Kalau memang mereka cucu Nabi, mereka tidak mungkin jualan minyak. Loh, emangnya mau jualan apa? Kapal perang. Ya. Itu statement yang kurang tepat. Tidak ada. Kalau cucu Nabi itu orangnya pasti soleh, gak ada. Yang dijamin dari dosa hanya Rasulullah dan para Nabi yang 25 itu. Yang wajib kita ketahui. Sebenarnya Nabi itu ada 124.000. Yang jadi Rasul ada 313. Itu saja yang maksum. Tidak ada anak cucu Nabi itu maksum terjaga dari dosa. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau memang dia itu keturunan Nabi, tidak mungkin dia itu orangnya sembrono. Loh, di dalam Al-Quran berarti orang yang punya pemikiran seperti ini jarang hatam baca Quran biasanya. Coba buka di surah Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadihin, kan begitu kan, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti yang lain.
Kalau kamu sampai melakukan fahisyatam mubayyinah, melakukan kekejian, dosa, maka yudha'af lahul adzab di'afain, maka dosanya dilipat gandakan. Habib kalau melakukan dosa, dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena dia panutan. Seharusnya jadi panutan kok nakal, kan begitu. Ya. Jadi tidak ada jaminan cucu Nabi itu soleh, tidak ada. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa memang. Datang ke tempat kita dengan menyombongkan bahwa dia jurian Rasul dengan cara-cara seperti itu. Loh, saya kalau sampai menyebutkan kiai banyak loh yang seperti itu. Yang lebih parah banyak. Gitu. Bahkan di rumah, Pak, saya itu terkenal penentang anaknya kiai. Gus. Saya tuh paling benci kalau ada Gus itu sok-sokan itu. Beneran, Pak. Ada Gus biasanya ya naik king, Pak. Tahu king? Suaranya king ini kan bisa bangunin orang sahur, Pak. Ya. Itu saya benci ketika ada orang bilang begini, oh itu anaknya kiai nanti akan jadi kiai juga itu meskipun nakal. Kata siapa? Mana dalilnya itu? Kalau anaknya kiai nakal nanti jadi kiai juga, itu dari mana dalilnya? Kadang kita difanatikkan sesuatu yang gitu, seperti itu. Ya. Yang menghormati gak salah, kan sudah menghormati kan? Kita kan gak salah kan, menghormati soalnya. Tapi mengatakan kalau anaknya kiai nakal nanti akan jadi kiai juga, itu saya tidak setuju. Saya siap debat 3 hari 3 malam itu. Ya. Live seluruh dunia begitu kan, kayak gayanya Isana itu, orang Banten itu ya. Nah. Kalau ada Habib contohnya, Habib ini nakal ya, biasanya yang muda ini biasanya, gayanya kayak artis, rokokan, pokoknya kayak orang fasik lah gayanya gitu, tidak menunjukkan pendakwah sama sekali gitu. Lalu mengatakan, wuh ini nanti pasti diampuni, pret, kata saya. Enggak, sejak kapan di pondok pesantren bertahun-tahun tidak pernah diajari seperti itu. Kita cuma menghormati, kalau salah ditegor, beb, antum 2 kali lipat beb dosanya beb kalau melakukan salah beb. Jadi kadang kita salah dalil, Pak. Dalilnya sudah benar tapi yang megang salah. Contoh, Pak ya, kita kalau bertamu ada dalil fal yukrim doifahu, betul? Itu dalil pemilik rumah, Pak ya, jangan dipegang tamu ya. Kalau dipegang tamu nanti sertifikat rumah diminta juga, Pak. Gitu. Fal yukrim doifahu, hormatilah tamumu. Ini dalil pemilik rumah. Kalau dalilnya tamu apa? Ad-doif kal mayyit, Pak. Tamu itu seperti mayat. Maksudnya apapun yang disuguhkan oleh pemilik rumah harus ikhlas. Pemilik rumah punya dalil, muliakanlah tamumu. Maka apapun semampunya kita keluarkan agar tamunya senang. Ini kalau dibalik megang dalilnya bahaya ini, Pak. Yang tamu pengen makanan banyak, yang punya rumah cuma ngeluarin air tok, padahal di belakang banyak gitu. Sama seperti kasus sekarang, khairukum li ahli min ba'di, kata Rasulullah. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati, kata Rasulullah. Ini dalilnya kita. Jangan dipegang Habib. Kalau dipegang Habib nanti dia itu gila hormat, Pak. Begitu. Nah, dalilnya Habib apa? Yang ketat-ketat itu dalilnya Habib, kayak ayat surah Al-Ahzab barusan. Kemudian lau saraqat ibnati Fatimah laqattu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini dalil yang harus dipegang para habaib agar mereka hati-hati, tidak gila hormat. Tapi gila menghormati itu yang lebih baik. Gila menghormati lebih baik daripada gila hormat. Itu dalilnya habaib yang ketat-ketat ini. Dalil kita itu khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang baik kepada keluargaku setelah aku mati. Kalau dibalik megangnya, kita megang yang itu, lau sarqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, Beb, jangan sok-sokan, Beb. Antum kalau salah dipotong juga tangannya, Beb. Tengkar akhirnya. Yang Habib minta dihormati. Loh, dalilnya salah gitu. Sama-sama benar tapi yang megang salah. Nah ini makanya kenapa para ulama dulu, bayangkan Imam Ahmad bin Hambal, Pak.
itu beliau hafal 1 juta hadis. Sekarang para pembatal nasab ini Arba'in Nawawi pun tidak hafal mereka. Ini Imam Ahmad terkenal hafal 1 juta hadis, pendiri madhab Hambali. Beliau suatu saat sholat di masjid, kelihatan ada sayyid kecil mau keluar dari masjid, beliau tidak berani, mundur. Lalu Habib yang kecil ini bilang, ya Syekh, antum duluan yang keluar. Imam Ahmad tidak mau, Pak. Monggo sayyid, antum dulu. Itu hafal 1 juta hadis, Pak. Jangan tanya hadis kalau sama beliau. Pendiri madhab Hambali. Monggo sayyid. Akhirnya Sayyid itu keluar duluan ke pintu. Lalu apa kata Imam Ahmad? Dia adalah ahlul bait Rasulullah, wajib bagi kita yang menghormati dia. Cerita ini ditulis sahih oleh murid-muridnya Imam Ahmad yang bernama Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah. Bayangkan Imam Ahmad, Pak. Jangan tanya hadis sama kitab kalau beliau, Pak. Kelihatan Sayyid kecil lewat, minggir beliau. Mau nanya dalil kalau sama Imam Ahmad. Seperti itu. Closing statement dari Al-Fakir, mari kita bersama-sama, khususnya nasihat kepada saya pribadi, kalau ada pengajian kayak tadi di masjid, baca kitab itu, ikut, Pak. Rasulullah itu sampai bilang, andaikan kamu tahu pahala ngaji, kamu akan ngesot meskipun ratusan kilo itu. Andaikan pahala ngaji itu ditampakkan, kamu akan ngesot meskipun jaraknya jauh. Makanya kalau ada pengajian kitab, datang. Karena salah satu tanda kiamat adalah hilangnya ilmu di dunia. Makanya ketika Rasulullah keluar dari dalam beliau, keluar dari rumah beliau, ada 2 golongan sahabat, satu zikir bersama, satu ngaji bersama. Rasulullah milih yang ngaji bersama. Kata Rasulullah, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi seorang pengajar. Maka ayo bersama-sama semangat belajar, ikuti para ulama, karena kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Mustahil Islam itu akan sesat 50% gitu, enggak. Wa yadullahi alal jamaah. Pertolongan Allah ada pada grup yang mayoritas ulama. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu kekurangan Al-Fakir pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maulidina TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, waddalilu alaihi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahu hafizun, Allahu latifun, azaliyun hayyun, qayyumun la yanam. Ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, ya dayyan ya sultan, ya dal jalali wal ikram. Amma ba'du. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus ketua PCNU Kabupaten Brebes, Rais Surya PCNU Kabupaten Brebes, Dewan Penasihat PWILS Kabupaten Brebes, Kiai Ambari, Ketua PWILS Kabupaten Brebes, Kiai Syaifuddin, Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Brebes, Gus Pau, para ketua DPC Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan-Kecamatan PWILS
yang baru saja dilantik 4 kecamatan, Ketua MWCNU Ranting NU Losari Kidul, para ibu, para bapak, para kiai, baik kiai setempat maupun kiai 2 tempat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karunia Allah malam hari ini hadir di Desa Losari Kidul, Desa Kauman. Hadir Kepala Desa Kauman, juga Kepala Desa Losari Kidul. Musim hujan lagi sangat kencang-kencangnya, tapi dengan barokah malam hari ini kita mengadakan haul Mbah Muhalim. Alhamdulillah malam hari ini tidak hujan, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, para kiai bisa hadir untuk mengenang, memberi doa dan menguswahi, tauladani segala perjuangan dari Mbah Muhalim, yang sekaligus juga acara pelantikan 4 pengurus kecamatan. Pengurus kecamatan di PWI itu namanya DPC, Dewan Pimpinan Cabang PWI LS kecamatan. Yang di tingkat desa namanya DPRA, Dewan Pimpinan Ranting. Di tingkat kabupaten namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Di tingkat provinsi namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Di pusat namanya PP, Pimpinan Wilayah. Insya Allah nanti Ketua Umum Kiai Haji Dr. Abbas Piliasi akan hadir di tempat ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Siang saya mengadakan rapat dengan beliau, menyempurnakan berbagai macam prosedur dan mekanisme organisasi PWILS, agar organisasi PWILS yang sudah berumur 1 tahun ini terus bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin muslimat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, Jam'iyah kita bersama, dan umumnya untuk seluruh anak bangsa dari mulai Aceh sampai Papua, baik dia yang beragama Islam maupun dia yang non-Islam, seluruhnya menjadi tanggung jawab mereka yang sudah menyatakan diri untuk bersama PWILS menjaga bangsa dan negara Indonesia agar senantiasa damai, tentram, rahayu sepanjang masa. PWILS dalam konun asasinya telah bertekad bahwa PWILS dibentuk bukan hanya untuk melindungi umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, tetapi juga PWILS didirikan untuk ikut serta dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada ke depan orang-orang yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita warisi dari the founding father dari bangsa Indonesia,
yang telah memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan keniscayaan keragaman suku dan budaya, agama yang ada di Indonesia, yang bertekad bersama-sama membangun bangsa dan negara menuju kemakmuran. Kemudian hari ini PWILS menyatakan diri ikut serta dalam perjuangan menjaga warisan para leluhur kita, baik leluhur negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mewariskan negara ini, maupun leluhur kita ribuan tahun yang silam yang telah mewariskan tanah Nusantara ini kepada kita. Tanah yang subur makmur, tanah yang penuh barokah, yang dijaga senantiasa sejak dulu oleh leluhur kita dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam rongrongan. Dulu leluhur kita menyerbu Malaka karena Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Tahun 1500 walaupun itu penjajah masih ada di Malaysia, masih ada di Malaka, maka Kesultanan Demak dan kesultanan yang lain yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, datang ke Malaka untuk membebaskan Malaka dari cengkraman Portugis. Ketika Portugis datang ke Jakarta, maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Fatahillah Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyerbu Jakarta, menghancurkan kekuatan-kekuatan penjajah dari tanah Indonesia. Kemudian ketika Belanda hadir, Sultan Agung dari Mataram menyerbu Jakarta untuk mengusir Belanda. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata bersama para kiai dari pendiri-pendiri pesantren, pendiri-pendiri tarekat untuk berjuang membebaskan tanah Jawa dari cengkraman penjajah. Mbah Hashim Asy'ari kemudian pada tahun 1945 memfatwakan perang membela tanah air yang telah diperdekakan. Kemudian pada tanggal 22 Oktober membuat yang namanya apa istilahnya? Resolusi jihad, bahwa setiap orang yang ada di lingkaran 85 km ukuran sekarang, dulu 94 km ukuran hitungan dari Mbah Hashim, dari Surabaya wajib untuk berperang mengusir Belanda dan sekutu. Dan inilah semangat yang dibawa hari ini oleh PWILS untuk ikut serta senantiasa menjaga tanah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan-rongrongan orang yang ingin memecah belah. Karena PWILS adalah lahir dari putra-putri Nahdlatul Ulama, maka perjuangan, garis perjuangan PWILS adalah mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama yang moderat, yang santun, yang mengedepankan cinta kasih. Kita tidak boleh di dalam mengaspirasikan aspirasi kita menggunakan gaya-gaya yang di luar akhlak-akhlak Nahdlatul Ulama. Kita boleh untuk tidak sependapat, tetapi kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia membawa nama Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan agama Islam yang penuh dengan kesantunan,
maka kesantunan ini yang harus untuk dijadikan modal perjuangan dan model pergerakan. Tidak boleh kita hanya gara-gara membalas orang yang melarang kita untuk datang ke suatu kota, kemudian kita menggunakan hal cara-cara yang sama. Kita boleh menolak kehadiran orang yang dianggap bahwa dia tidak sepaham dengan Nahdlatul Ulama, tetapi hanya sebatas menyampaikan pendapat. Tidak boleh kemudian kita lebih daripada itu. Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadarkan umat Islam, bagaimana umat Islam tidak boleh lagi mempunyai mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia. Apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil. Mana buktinya, enggak punya bukti. Mana sejarahnya, enggak punya sejarah. Mana hasil tes DNA-nya, tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak dengan hal-hal yang merugikan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena garis perjuangan kita, garis perjuangan yang penuh dengan cinta, garis perjuangan yang penuh dengan toleransi, garis perjuangan yang penuh dengan kasih sayang kepada umat. Kita hadir di tengah masyarakat untuk mereka. Kita hadir kepada masyarakat karena ingin kita membebaskan mereka dari mental terjajah, dari mental budak. Bahwa kalau kita pengen masuk surga, kita harus menjadi budak mereka dan mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal tes DNA melenceng ning dindi. Iki ibu-ibu sing kudu dinomor sijikaken. Bukan kita kemudian malah sibuk atau ribut sebatur, ribut sedulur. Kita orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejuang untuk memperjuangkan mereka, mengangkat harkat derajat mereka, umat Islam. Dengan itu kemudian kita mau untuk ribut dengan orang yang kita
perdekakan kita ajak itu. Ini jangan sampai. Kenapa itu hal demikian ini perlu untuk kita sampaikan? Karena melihat perkembangan giroh daripada PWI di mana-mana yang luar biasa, saya takut ada orang-orang yang kemudian keluar dari garis komando, toleransi, kesantunan, dan moderatisme. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi. Tepuk tangan. Seluruh laskar duduk di depan ini nanti. Duduk biar mendengarkan. Aja bareng ketua umum ceramah ngerokok nih ke anak. Kami lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. PWI, laskar-laskar. Wadhkuru, ingatlah id antum qalilun, ketika kalian dulu masih sedikit. Mustad'afuna fil ard, lemah. Takhafuna ay yatakhattafakumun nas, takut dipersekusi. Fa'awakum, maka kemudian Allah memberi kalian tempat, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia. Wa ayyadakum binasrih, dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongan Allah. Setiap anak acara PWI barokah, mau neudan ora sida udan, mau neurke duit dadi ake duit, mau nelaka panganan dadi ake panganan. Ini yang kita rasakan setiap acara PWI. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi kalian rizki dari yang enak-enak. Ada anggur tuh, ada pisang, ada jeruk, anak cau, mau pisang ke cau. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ketika sekarang PILS sudah begini besar, seluruh pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ini akan menyusul. Jangan sampai kita kemudian mempunyai perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan jati diri PWILS sebagai pejuang-pejuang umat Islam, penjaga Indonesia, dan penjaga para kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ini harus terus diingat. Nahdlatul Ulama adalah rumah besar kita. Nahdlatul Ulama adalah cahaya yang telah diwariskan oleh Wali Songo. Kemudian sekarang PWILS hadir untuk menambah kekuatan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada kesempatan musuh untuk menghadap-hadapkan Nahdlatul Ulama dan PWILS. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS.
orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWILS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Bahlawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Bahlawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Bahlawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Bahlawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran. Yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri. Kemudian bikin acara selawatan. Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa. Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati. Yang bikin itu sendiri tukang-tukang marawisnya. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecrak selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai suatu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi dikalahkan oleh tukang kecrek selawatan, gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah. Dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hasim? Kalau masih ada yang berani. Coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner, pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Dikirnya dia kuat seberapa puluh ribu, gaduh kuat dikirnya. Kadang-kadang kesombongan datiah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner, dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan merasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban
bagi setiap orang yang sombong-sombong secara dzatiyah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita. Sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hashim yang begitu luar biasa mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecrek dari Baklawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah program jangka panjang sehingga masuk ke dalam sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hashim muhaddis, Mbah Hashim ahli falak, Mbah Hashim ahli usul fikih, Mbah Hashim ahli fikih, Mbah Hashim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Baklawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siki mah buah sing palsu. Banser ana sing palsu, tuku kelambi be orang milu diklat. PWI ana sing palsu. Mesen kaos PWI ning Shopee. Ligane orang milu terdaftar ning tingkat DPC, orang terdaftar ning tingkat DPD, orang terdaftar ning tingkat DPW. Wong pusat orang weruh. Tapi deke nggo kaos-kaos PWI mending dekene salat tahajud maka deleng. Iki menyopet. Karena ini PWI sekarang ini kaos yang paling laris di Shopee kaos PWILS. Kaos PWILS Tanjung Kimpul, laris Tanjung Kimpul. Aja-aja Balawi sing dagang. Balawi dagang kaos PWILS. Kenapa itu? Karena orang masyarakat seneng dengan PWI. Pada pengen beli kaos PWI, tidak apa-apa. Walaupun mereka bukan anggota PWI, boleh untuk menggunakan kaos PWI. Asal ketika dinggo aja sing ngisi-ngisinaken gawene. Aja nyopet nggo kaos PWI. Bonceng rangdang nggo kaos PWI. Analah kaki. Tolong Laskar, lamun bonceng rangda diuculi dingin. Diuculi ganti kaos banser maning. Aja naning. Kaos banser sakaryon. Apa iki Losari. Waduh, bahaya. Di mana-mana ini sekarang sedang menunggu PWI pengen dilantik. Wis weruh ketua umumnya karo wakil ketua umum orde duit. Tekan ning kon ning Kalimantan, ning Jepang, ning Malaysia ngakune. Deke orde duit maning ngakune pengen doang diparani. Ya pada orde duit megah hati ya. Ikan orde duit, kita orde duit. Ini Malaysia pengen ada perwakilan PWI. Dari Jepang pengen ada perwakilan PWI. Maka kemudian kita bentuk yang namanya pengurus PWI khusus. Jadi PWI itu ada PWI khusus, ada PWI istimewa. PWI khusus adalah PWI perwakilan luar negeri. Kalau PWI istimewa adalah PWI yang dibentuk di keraton, kesultanan, kerajaan masa lalu yang sekarang ada pengurusnya.
Kemudian di pesantren-pesantren dan padepokan-padepokan ini boleh membentuk PWI khusus yang disebut PWI istimewa. Nah ini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kenapa banyak ibu-ibu saya ngomong PWI? Karena saya yakin iki laki ini PWI. Jadi lamun laki ini anak perlu acara PWI didoakan baik. Insya Allah barokah dunia dan akhirat. Nah, kembali lagi itu. Kemarin itu ada sedikit salah paham di Demak. PWI luar biasa di Demak 10.000 pasukannya. Tapi rupanya kurang komunikasi dengan PCNU. Akhirnya ada miskomunikasi. Wajar. Kenapa? Karena PWI ini semangatnya lebih besar daripada prosedurnya. Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat. Akhirnya saya ditugaskan oleh ketua umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua, untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu kita, agar apa? Agar senantiasa ajaran Wali Songo mendampingi Nahdlatul Ulama yang lebih progresif dari Nahdlatul Ulama secara pergerakan dan lebih khusus. Ini al-akhas, ini al-a'am. Nahdlatul Ulama. Kita lebih khusus untuk bagaimana kita menjaga ulama-ulama kita dari bahaya Ba'lawi ini nasaban wa harakatan. Ini yang lebih khusus. Kenapa perlu adanya PWILS? Kenapa enggak cukup Nahdlatul Ulama? Toh pengurusnya semua banyaknya surya-surya NU itu di Pulau Jawa. Pengurus-pengurus PWILS banyaknya surya-surya NU. Bahkan ada yang masih aktif sebagai ketua PCNU. Kenapa tidak cukup hanya dengan NU? Karena NU sudah mempunyai banyak tugas penting. Mikirinnya situ dudu mikirin Indonesia doang, Bu. Mikirin wis dunia. NU sedang memikirkan dunia. Bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi. Bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita harus ngurus-ngurusi Palestina dingin. Urusi masalah makam palsu dan masih akeh. Kening Brebes ke akeh kiai-kiai ki rubah nasabe dadi bin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan, tengok kiri. Jangan sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab ini penting bapak-bapak lan ibu-ibu. Jadi uang kenapa sih mikir-mikirin nasabnya uang? Lah nasabnya uang sing dipikiri itu karena berhubungan karo kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Siji ngaku turunan Nabi, orang terbukti turunannya Nabi. Keroro ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dewek kayak kan muter-muter ngacak-ngacak gitu. Wis ana makam palsu siki ana jatman palsu mana.
Bengen cuma makam palsu sih kena jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu arane jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut jatman palsu, ki bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke-NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubarakan, ku mau sini pun dewek, bila kekaitan karo NU. Bubar dewek kan iku marah. Pin sinonong melotot-melotot ningkakan ya apa jawabannya? Melotot-melotot mokono. PWI amankan. Ya siki aneh ya tarekat palsu anak. Tarekat palsu anak, sanad palsu anak. Silsilah palsu anak, makam palsu anak, nasab palsu anak. Siki jatman palsu anak mani, ake temen sing palsu. Uang palsu anak, rabi palsu anak. Rabi palsu tuh, rabi itu dibonceng-bonceng. Rabi palsu mancing neraka itu. Ngenggone kaos PWI pisan, double nerakane ke rumah. Ngenggo kaos PWI dibonceng-bonceng, bonceng landa, double nerakane itu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, iki masalahnya yang akeh. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap. Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri. Beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina. Bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas muslim. Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon. Padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya. Tentu Indonesia hari ini terkenal. Dan ketika Indonesia terkenal, hanya baru beberapa hari Bapak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia terkenal. Dibicarakan oleh dunia. Ini ada plus minusnya. Ini ada resikonya juga. Ini ada resiko hubungan internasional. Dan kita harus memperkuat, PWI harus membantu pemerintah untuk memperkuat jaringan nasional. Agar apabila nanti ada resiko-resiko nasional yang harus kita hadapi sebagai bangsa Indonesia, dari keterus-terangan pemimpin kita, maka ini akan menjadi modal kuat untuk bagaimana bangsa dan Indonesia bersama presiden kita satu kata, satu irama untuk menyuarakan Palestina merdeka. Kenapa? Karena kalau kita kemudian jaringan nasional kita abaikan, sementara Bapak Presiden kita di sana dengan tegas membela Palestina, bahkan mengkritik negara-negara di dunia. Kemudian di sininya dimasukkan orang yang mengadu domba antar bangsa Indonesia, maka nanti legitimasi pemimpin kita di dunia akan dipertanyakan. Maka kekuatan PWI ini
saya harapkan untuk senada dan seirama dengan geliat semangat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana menata perdamaian dunia. Sekarang ini di Indonesia sudah selesai. Ini Balawi sebenarnya laskar, wis riren. Balawi kus duduk putuni Nabi wis nyata iku mah. Balawi bukan cucu Nabi. Iku wis selesai. Kenapa sekarang kita masih untuk terus berjuang? Karena DWK masih bergerilya. Ning mukibin dulur kita mukibin iku. Jadi mukibin iku kan dulur kita. Dulur kita ini durung sadar. Ya berarti tugasnya kita durung selesai. Sejarah-sejarah masih banyak yang harus diluruskan. Makam-makam palsu masih banyak yang harus untuk dibereskan. Usaha-usaha mengadu domba masih ada antara kita dan orang tua kita. Lah orang tua kita Nahdlatul Ulama arep diadu karo anake. Sedangkan kita mempunyai prinsip fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong bayor ini wong tua itu. Wala taqul lahuma uffin. Kamu ngegebuk mah. Ciri ahli usul fikih iku arane mimbabil qiyas. Qiyas aulawi. Disebut juga fahwal khitab. Ciri ahli balaghah iku arane majaz mursal mimbabi itlaqil khas wa iradatil am. Utliqa at-ta'fif wa urida bihi al-idha. Jadi walaupun sing diomong iku cuma ta'fif, tetapi maksudnya mah ida. Jadi ketika ning kono maksudnya adalah ida, maka ngegebuk gemancing. Makanya komo pisan ngegebuk ngomong gak orauli. Iku disebut majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil jere ahli balaghah, jere ahli usul fikih iku arane qiyas aulawi, jere ahli mantek iku arane dilalah muwafaqah fahwal khitab, sing lebih hebat daripada mantuk. Lah iku kita diajari mekonon. Sekarang ada upaya musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk membenturkan NU dengan PWILS. Ini anak-anak kesatria PWILS jangan sampai terpancing. Siap? 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 Karena kalau terpancing mereka tepuk tangan. Karena lamun islaka PWI maning, ya gampang ngeledek maning kan. Kiai-kiai kita. Gena selawatan memai 500 juta, gena kiai kita mah mai 50.000 uga ngerasane larange luwih. Kon hadarat, kadang-kadang nyembelih ayam dingin awan itu. Nyembelih ayam, hadarat, maca syekh, amplop 50.000 larang beli sugih kiai kuci. Tapi gena selawatan sing buana manfaat tembo ora selawatan model mekono. 500 juta Pemda menyiapkan. Iki kudu diteliti sing endi duwite iku. Sing endi duwite apa gunanya? Iki PWI kudune mekono. Gayane sing hebat, carane cerdas. Apabila kedeleng bupati ku ngedukung Balawi, ya kita jadi oposisi lamun partai mah. Kita awasi semuanya. Kenapa? Karena kita pejuang daripada kiai-kiai kampung. Kiai kampung diperhatikan ora, pesantren diperhatikan ora, majelis taklim diperhatikan ora. Jadi korupsi duit, korupsi laporaken nang PWI. Nah, lamun sing karo PWI ini bagus ya dibantu, pembangunannya dibantu bupati niku. Bagaimana dia ke masyarakat dibantu nang PWI. Tetapi lamun sing mau gelem kerjasama ya aja marah-marah, kita jadi pengawas. Dheweke lagi ngebangun di dalan, dideleng sesuai ora. Bangunan aneh karo sekudune.
Apabila terjadi korupsi, laporkan. Akur, siap. Ajak kelawan cara-cara yang nanti akan dianggap kita mempunyai cara yang sama dengan mereka. Kita ini adalah perkumpulan para ulama, para kiai. Tidak boleh kita memperlihatkan gaya-gaya seperti mereka, memperlihatkan kekuatan. Orang kuat itu tidak perlu memperlihatkan kekuatan. Orang berani tidak perlu menunjukkan keberanian. Orang punya duit nggak perlu pamer-pamer. Biasanya sing pamer-pamer mah mengungorde duit sebenarnya mah. Ning dinding gawa mobil digane mobil uli nyilih. Pakaiannya lebih rapi. Kadang-kadang uang duit ngenggone kan sendal jepit. Kita sing ngorde duit gagah ngenggone celana lepis. Sendal sing larang. Padahal orang duit. Nah, kita PWI sudah besar. Orang tahu kebesaran kita walaupun kita tidak menunjukkan kebesaran. Orang sudah tahu PWI kuat tanpa kita tunjukkan PWI kuat. Orang sudah tahu PWI sekarang kuat. Kemudian bagaimana kita kekuatan ini dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Nanti ceramah yang lebih khusus akan dibawakan oleh Ketua Umum kita, Dr. K. Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya tuh ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib itu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah
sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Nah, kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup enggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.